Salam Jaya Nusantara. Saudara, selamat datang di kanal Kisah Jelajah Nusantara yang kini berganti nama menjadi Jelajah Nusantara Kanal atau Janaka. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. IKN Nusantara, Jokowi Rudinda, dan sepenggal kisah kejayaan Kerajaan Purba di Nusantara. Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia sudah diputuskan dan memiliki payung hukum setelah rancangan undang-undang ibu kota negara disahkan oleh DPR. Siapa sangka, ternyata di lokasi ibu kota yang baru ternyata merupakan bekas kerajaan purba di Nusantara yang termasyhur dan makmur. Bentuk kemaksuran dan kemakmuran itu nampak dalam penggambaran ramainya perdagangan kala itu pada kisaran abad keempat. Perdagangan begitu ramai di tepian sungai besar itu. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang sedemikian hebatnya. Perahu-perahu berlayar di sepanjang sungai, di pinggir laut telah menunggu kapal-kapal yang hendak berlayar. Kehidupan pertanian tumbuh pesat, sungai pun menjadi sumber yang menghadirkan kehidupan makmur. Hubungan dagang dengan negara dan wilayah lain tiada kendala. Jalur perdagangan internasional dari India pun melalui Selat Makassar terus ke Filipina hingga ke Cina. Dan semua itu pernah dilampaui oleh abad dan zaman bangsa kita. Dalam jalur pelayaran itu pun, para pedagang dunia konon telah singgah di kerajaan itu. Itulah Kutai pada masa lalu, dan semoga di masa depan kita. Hal itu tergambarkan dalam sebuah kisah pada piagam di Morakaman, Kalimantan Timur, sebagaimana dalam karya S. Wojowasito 1952 berikut. Kudungga, raja paling masyhur, paling bagus, berputra Acwavarman yang paling masyhur, yang mendirikan keturunan Amcuman. Beliau berputra 3 orang yang menyerupai 3 sapi kurban. Seorang di antara ketiga putra itu yang paling bagus, luar biasa kekuatannya, didapatnya dari tapa, pandai menahan hati, ialah Baginda Mulawarman, Maharaja yang memberi kurban-kurban yang berupa emas banyak jumlahnya. Untuk kurban itulah, maka tiang kurban itu didirikan oleh mereka yang terkemuka yang lahir 2 kali. Pulau Kalimantan pernah menandai kejayaan Nusantara, pernah memiliki era kemaksuran dan kemakmurannya. Tentu adalah doa dan harapan semua anak bangsa jika kenyataan kemaksuran dan kejayaan itu hendak kita raih kembali. Sebuah babak baru kejayaan Nusantara. Di antara upaya pemindahan ibu kota pernah digagas di era pemerintahan Presiden Soekarno yang pernah melontarkan rencana tersebut, membuat ibu kota negara di Kalimantan di kota Palangkaraya. Adalah mafhum dan sebuah laku historis yang mampu melanjutkan cita-cita pendiri negara tersebut telah dilakukan Presiden Jokowi, layak diapresiasi. Apresiasi bahwa Presiden Jokowi telah melanjutkan ide pembangunan di era awal kemerdekaan, di mana tentunya merupakan ide murni yang masih hangat dengan harapan dan cita-cita besar perjuangan sebuah negara Indonesia yang merdeka, berdaulat menuju tatanan adil, makmur, dan jaya. Sebuah praktek kebijakan yang memberikan ketauladanan arif dari seorang pemimpin yang mampu mikul duwur mendem jero dalam mewarisi spirit pendahulu dan teguh dalam memperjuangkannya di kemudian hari.
Sebuah cita-cita awal tentulah masih lebih dekat dengan kemurnian niat, kehendak dan tekad dalam memenangkan kepentingan nasional negara yang dimerdekakan. Sehingga menjadi semua cita untuk dilaksanakan generasi sesudahnya. Apalah dikatakan cermin dari laku penerus pejuang dalam tindakan. Upaya meneruskan perjuangan luhur pendahulu adalah penghormatan besar bagi epoh kepahlawanan. Kebijakan yang mampu memperjuangkan cita-cita kejayaan adalah cermin laku romantis yang aktif dalam praktek perjuangan bernegara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan dalam konteks pesan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, maka pesan itu telah dikerjakan Presiden Jokowi sebagai generasi penerus Bung Karno. Apresiasi kedua adalah praktek kebijakan yang mampu memikul dan dipikul karakter bangsa dipraktekkan dalam zaman yang bergerak. Ini adalah sebuah praktek dialektika yang nyata, bahwa pemindahan ibu kota negara lazim dilakukan oleh pemerintah dimanapun dan di zaman apapun. Dalam hasanah sejarah umat Islam, terdapat kisah tentang hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk tujuan mengusahakan suatu keadaan yang lebih baik. Pada kisah lain misalnya, Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah juga memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ing Bumi Mataram di era Empu Sendok, konon dalam rangka mencari keseimbangan mikro dan makro kosmos serta menghindari bencana. Semua itu tentu menjadikan mafhum dan introspeksi sebagai view from within, siapa dan seperti apa perjalanan bangsa kita oleh kita sendiri secara dialektis. Mempercayai cara bangsa sendiri dalam menjalani sejarahnya juga penting dilakukan. Justru memberikan ciri memiliki jati diri nasional yang saat-saat ini memang sangat diperlukan. Esensi yang sama diwujudkan dalam kondisi zaman yang berbeda, ada dasarnya adalah praktek dialektika diafirmasi oleh kebijakan negara. Apresiasi ketiga adalah mampu menangkap arah perubahan yang dinamis. Tentu bangsa ini selalu ditantang untuk beradaptasi menyikapi perubahan alam, termasuk alam mental juga perlu perubahan dari mental mapan menuju mental mengambil tantangan ke depan dengan optimis dan positif. Praktek revolusi mental seperti dilakukan sendiri oleh Jokowi. Dalam praktek, ia berbicara dengan aksi sunyi melalui tindakan politik dalam kebijakan. Bagaimana tidak? Seseorang yang berkarakter dinamis tentu butuh keberanian membuat keputusan, termasuk pindah ibu kota negara yang sudah penuh kenyamanan ke sesuatu yang baru yang masih penuh tantangan. Sebuah keberanian dalam keputusan untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia diambil meski harus siap dengan kontroversial dan siap tidak populis sekalipun. Keberanian yang diambil yang dilandasi hasrat yang berkorban untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kemajuan merupakan gambaran kepribadian dinamis dalam kepemimpinan. Ketiga apresiasi itu memperlihatkan praktek dari Rodinda ajaran Bung Karno. Rodinda yaitu romantis, dinamis, dan dialektis, atau romantika, dinamika, dan dialektika. Jokowi penerus ajaran Bung Karno dalam tindakan bukan dalam mimbar pidato berbuih ungkapan. Salam Jaya Nusantara.